Kasih karunia-Mu Tuhan membuat kami ada. Terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu hari ini. Haleluya. Dan tidak ada sesuatu yang dapat kami buat di hadapan hadirat-Mu untuk membalas segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Selain pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan kami. Layakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Layakkan kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau di tempat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini tidak ada lagi kuasa kegelapan. Sebab Engkau Tuhan lebih besar di atas segala-galanya. Engkau sudah menghancurkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Dan di atas kayu salib Tuhan, Engkau telah membuktikan kemenangan-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab begitu besar kasih setia-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengurniakan anak-Mu yang tunggal. Dan pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menikmati Tuhan Yesus tubuh dan darah-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu Tuhan Yesus memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, masuk haleluya, hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, layakanku dirimu melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sambil kita bangkit berdiri, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosaku. kekudusan-Mu, Kudusan-Mu melingkupiku. kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin, haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, haleluya. Benar Yesus, Kau yang telah menebus kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak Tuhan Yesus untuk
Benar Yesus. Engkau yang layak ditinggikan. Pagi hari ini kami akan bersuka cita memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Haleluya. Kita nyanyikan itu pujian yang berkata, penebusku hidup. Sambil kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Amin. Ku yakin.
kami percaya bahwa oleh darah anak domba Haleluya. kami menjadi orang-orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Amin, amin. Engkau telah membuktikan kasih setiamu yang besar bagi kami ketika Engkau mati di kayu salib. Itulah bukti betapa Engkau mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi di hari-hari terakhir ini Tuhan, tetapi Engkau kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah hari ini kami boleh menikmati Engkau Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai. Untuk jamahan Haleluya Yesus. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Haleluya Untuk Tuhan. jamahan Terima kasih. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasku menyembah-Mu. Ku buka hati. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasku menyembah-Mu. Lagi katakan Buka haleluya Tuhan. untuk jamahan Benar Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu. Kami butuh kehadiran-Mu di Tuhan. hadirat. Kami butuh Engkau menjadi
jamah kami. Kau ambil alih Haleluya Tuhan. seluruh hidupku. Amin. Biarkan menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu. Pelayanan ini saya serahkan kepada Serahkan hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman di Tuhan. hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Biarkan ruh menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Biarkan menyembahmu. Bapa, Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami berserah diri kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan di tempat ini Bapa. Hanya namamu Yesus yang kami tinggikan dan agungkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat memberikan jaminan kepastian keselamatan itu. Hanya nama Tuhan Yesus. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu atas segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk memasuki di bulan yang ke-11, di hari yang pertama di bulan ini Tuhan. Sungguh Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa memimpin kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sehingga apa yang kami baca dan renungkan pagi hari ini boleh termaterai, tersimpan di tanah hati yang baik. Sehingga firman itu, benih itu akan bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan ada ke atas kami semua, ke atas hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh duduk tenang untuk bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur menyerahkan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Bulan yang ke-11 Tuhan izinkan saya dan saudara untuk kita boleh masuki, lalui di tahun 2020 ini, di bulan yang ke-11 hari yang pertama. Kalau kita merenungkan, ada begitu banyak kebaikan Tuhan, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan melihat, membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 40 ayatnya yang ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6.
Mazmur 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan akan menjadi perenungan kita di ayatnya yang ke-6. Masing-masing kita perhatikan dalam Alkitab kita, dan saudara mungkin yang masih mengikuti ibadah online di rumah, saudara bisa bersama-sama mengambil Alkitab saudara dan membaca kebenaran firman di dalam Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat 6 kita baca bersama-sama 3. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada sebuah pujian lama dengan iman nomor 234 berkata, hitung berkat Tuhan. Syair itu berkata, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya, hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, ini pujian lama dan sering kita angkat juga ini. Meskipun pujian ini dari nyanyian Kidung Jemaat dan Kidung Kemenangan Iman yang dinyanyikan oleh Injili, ya, gereja-gereja Injili. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu, hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara, apa yang saya dan saudara lakukan ketika kita alami badai topan keras melanda kehidupan kita? Apa yang saya dan saudara lakukan dalam kehidupan ini? Ini menjadi satu pertanyaan dan saudara tidak perlu mengangkat tangan dan menjawab, tapi masing-masing kita renungkan. Apa yang saya akan lakukan ketika ada topan keras, ketika ada masalah, persoalan yang datang dalam kehidupan saya, melanda kehidupan ini. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan di ayatnya yang ke-6 yang menjadi ayat perenungan saya pada pagi hari ini dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dari ayat ini saya bagi 3 bagian. Yang pertama di ayat 6 bagian A. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Ini satu pengakuan, satu pernyataan iman
yang disampaikan oleh seorang raja pada masanya. Seorang yang diurapi oleh Tuhan. Seorang yang Alkitab catat dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Aku mendapati Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Ini satu pengakuan daripada Daud. Mengatakan bahwa banyaklah yang telah Tuhan lakukan. Dan perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Saudara, banyak sekali perbuatan Tuhan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang Daud telah alami, rasakan dalam hidupnya. Kesaksian Daud ketika dia ada di padang rumput, masih muda, belum jadi raja. Dia masih muda, dia menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya 2-3 ekor. Ya. Sedikit saja dia gembalakan, hanya 2-3 ekor domba kambing ayahnya yang dia jaga, dia pelihara, dia rawat. Sedikit saja, tidak banyak. Tapi dia setia, dia tekun, dia taat. Melakukan semuanya itu. Di dalam 1 Samuel, coba 1 Samuel ini kesaksian bagaimana dia menghadapi singa. Pasal berapa ya? Ayat pasal 16. Pasal 17. Ayat berapa? Ada yang bisa bantu baca? Ayat 30, 34. Nah, ini kesaksian. Kakak-kakaknya berkata ketika mereka ada di medan pertempuran melawan orang Filistin. Israel melawan orang Filistin. Kakak-kakaknya katakan kepada Daud, di mana kau titipkan kambing domba ayah kita? Itu ayat 28 kakaknya katakan. Ya. Nah ini kesaksian. Dalam ayat 33 mulai. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Wah, ini kesaksian Daud
masih muda. Dia mengalahkan singa dan beruang yang menerkam kambing dombanya. Dia ajar. Saya baru saja Mio, anjing kami, Mio berbusa mulutnya tergelepar di situ ya. Mamanya Tirsa mau datang, saya bilang jangan. Kira so gila itu anjing. Mulutnya. Saudara, Daud, banyaklah yang telah kau lakukan. Ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu ya Tuhan. Ini hal yang pertama. Pernyataan kesadaran Daud bahwa banyak yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Salah satunya yang ayat yang kita sudah baca di dalam pasal 40 ini ayatnya yang kedua. Di situ saudara temukan dalam ayat 2. Lalu ia menjenguk kepadaku. Ya, ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ya, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ini berbicara satu keadaan yang sangat menakutkan, sangat mencekam dalam kehidupan daripada Daud. Dia ada di dalam satu lubang yang sangat dalam dan Alkitab mencatat Daud saksikan bahwa lubang itu adalah lubang kebinasaan. Dan dia berada di dalam satu lumpur rawa. Ya, kalau kita bisa satu lumpur hidup ya, lumpur hidup. Semakin banyak dia bergerak, semakin lama semakin tenggelam Daud. Dan saudara, benar-benar satu penantian yang Daud alami dalam hidupnya. Bahwa tidak ada yang bisa menolong dia, tidak ada yang bisa membantu dia untuk mengeluarkan dia dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa itu yang Daud alami. Makanya dia katakan dalam ayat 2, aku menanti-nantikan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini salah satu bukti kebaikan Tuhan yang dialami oleh Daud. Ketika ia ada di dalam lubang kebinasaan, dalam lumpur rawa. Tapi dia mau menanti-nantikan Tuhan. Kepercayaannya total, kepercayaannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya dia katakan di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Daud alami. Daud rasakan bahwa ketika dia berharap sungguh kepada Tuhan, ketika dia percaya sungguh kepada Tuhan, dia menanti-nantikan pertolongan itu. Akhirnya Tuhan menolong dia. Menyelamatkan dia dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa itu. Ini ilustrasi ya. Ini satu kiasan yang dipakai oleh Daud, bagaimana keadaannya, bagaimana situasi yang menakutkan yang dialami oleh Daud. Tapi Tuhan datang menolong dia. Tuhan datang menyelamatkan dia. Makanya dia katakan, dia saksikan, banyaklah yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Saya percaya juga pernyataan kita pada pagi hari ini, pengakuan kita bahwa banyak yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita ada di hari yang pertama di bulan yang ke-11. Kalau kita renungkan, melihat ke belakang, merenungkan sejenak dari 1 Januari sampai 1 November ini, tentunya ada banyak kemurahan Tuhan.
Tapi saudara, terkadang kita ukur kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan itu ketika hal-hal yang baik saja bagi kita. Ketika mungkin menguntungkan bagi saya, kita berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib perbuatannya dalam hidup. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita dalam keadaan senang, Tuhan baik. Ketika kita ada dalam keadaan susah, sulit, Tuhan pun baik. Amin. Sebab kadangkala kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya. Tuhan selamatkan saya, Tuhan tolong saya dari peristiwa ini, dari masalah ini. Tapi justru Tuhan izinkan itu terjadi bagi kita. Justru untuk menyelamatkan kita. Justru untuk memberikan kita kesadaran. Ya. Banyak kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan biarlah hal yang pertama ini menjadi satu pernyataan saya juga. Pernyataan seluruh kita yang hadir pada pagi hari ini. Dalam situasi apapun kita mampu berkata banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pemazmur Daud, dia katakan pada dirinya sendiri, pada jiwanya, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Walaupun dia ada dalam situasi yang menakutkan, yang mencekam dalam hidupnya, tapi dia mau ajak, dia mau katakan pada dirinya sendiri, hei jiwaku, hei hatiku, rohku, pujilah Tuhan. Dan jangan lupakan kebaikannya. Telah banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Tuhan katakan bagi kita pagi hari ini, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan itu. Karena banyak yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, dalam ayat ini dikatakan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Ini kembali satu pernyataan daripada Daud. Selain banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidupnya. Dan yang berikutnya, dia menyadari bahwa tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Tuhan. Tidak ada. Satu ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya dalam satu perjalanan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kata orang yang kamu dengar dari orang-orang, menurut kata orang-orang banyak, siapakah aku? Nah, kemudian Petrus, karena Petrus tipenya dia orang yang semangat, orang yang spontanitas, orang yang ya suka berbicara. Petrus katakan, ada yang mengatakan engkau adalah Nabi Elia. Matius pasal 16. Coba. 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Betul.
Ada orang-orang yang berpendapat bahwa Mesias itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini pernyataan-pernyataan yang murid-murid dengarkan. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Nabi Elia, ada yang mengatakan Nabi Yesaya karena bagian daripada nabi-nabi. Tapi Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, menurut kata kamu. Ya, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini satu pernyataan daripada mewakili murid-murid yang lain. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus katakan ayat 17. Berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ini tuntunan Tuhan, tuntunan Bapa Roh kepada Petrus, sehingga Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi saudara baca dalam pasal 17, baca ayat pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, ketika mereka ada di atas bukit. Ada awan kemuliaan menaungi mereka. Ada Yesus mengajak 3 orang murid, Yohanes, Petrus, Yakobus. Ya. Mengajak 3 orang muridnya. Dan ketika mereka melihat Yesus berbincang-bincang dengan Elia dan Musa. Elia dan Musa. Petrus katakan, ayo kita buat kemah. Satu untuk Tuhan, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Petrus sejajarkan Yesus dengan Elia dan Musa. Ini kemanusiaan. Tadi dia berbicara dalam tuntunan Roh, tuntunan Bapa. Tapi ketika dalam satu peristiwa, dia mensejajarkan Yesus, Elia, dan Musa. Saudara, kesaksian Daud tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Allah. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Hartamu, kekayaanmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Tuhan pernah marah kepada bangsa Israel. Dalam Yesaya 40 ayat 25 dikatakan, dengan siapakah hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Israel mau membuat sebuah patung dan mau menyamakan patung Tuhan. Tuhan marah. Ketika umat Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, Musa pemimpin mereka yang membawa dari Mesir itu ada di bukit Gunung Sinai. Lama mereka nantikan, kok ini Om Musa ini, kamu apanya Fani ya? Ini Musa, kok enggak turun-turun? Apa Nabi bikin ini Musa di atas ini? Di atas gunung. Ya. Akhirnya dia katakan, bangsa Israel katakan kepada Harun, Om Harun,
Karena ini musuh saya tidak turun-turun dari gunung Sinai. Mari Jo, torang kumpulkan torang pe anting-anting. Kumpulkan semua emas-emas. Lalu buat patung emas. Patung lembu emas. Mereka berkata, inilah yang membawa kita keluar dari Israel. Karena apa? Mereka tidak melihat Tuhan. Mereka tidak melihat Tuhan. Dan mereka mau membuat sebuah patung yang menyatakan bahwa patung itu adalah Tuhan. Makanya banyak orang yang sembah patung. Banyak orang yang sembah pohon-pohon. Banyak orang yang sembah, semua. Ini kesaksian Daud, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Ya, mari jemaat Tuhan, katakan dalam hatimu masing-masing, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Tapi banyak orang juga yang menjual Tuhan, sama seperti Esau, karena kacang merah. Kacang merah ini berbicara apa? Perut. Berbicara tentang makanan. Banyak orang jual keselamatannya. Banyak orang jual imannya. Banyak orang jual Yesusnya. Karena makanan. Karena percintaan. Ya. Hati-hati saudara yang pacaran dengan orang yang tidak seiman. Hati-hati. Kalau saudara tidak kuat, Om tidak. Nanti saya akan tarik dia. Ternyata dia yang tak tarik. Haleluya. Korintus katakan, tidak ada persamaan gelap dengan terang. Tidak ada persamaannya. Gelap ya gelap. Terang ya terang. Amin. Anak-anak muda. Haleluya. Iya. Haleluya. Ya. Tidak ada. Jangan ada yang sejajarkan Allah, Tuhan, Yesus Kristus dengan apapun yang ada di dunia ini. Kesadaran kita akan bahwa Tuhanlah satu-satunya. Tuhanlah segala-galanya. Yang ketiga, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Memberitakan kebaikan Tuhan itu perlu. Tapi kesadaran Daud, ketika dia melihat semua kebaikan Tuhan dalam hidupnya, suka duka yang dia alami, kebesaran Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib yang dia rasakan, dan kesaksian bahwa tidak ada yang dapat disamakan, disejajarkan dengan Tuhan. Daud katakan, aku mau menghitung tetapi terlalu besar. Terlalu besar untuk dihitung. Ya. Saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Mazmur 139 ayat 17 dan 18 dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Wow, kebaikan Tuhan lebih banyak daripada pasir. Ketika aku mau menghitung kebaikan Tuhan, menghitung berkat Tuhan satu persatu, satu persatu, 1, 2, 3. Kita berhenti.
ternyata ada kebaikan Tuhan yang lain dalam kehidupan kita. Kita itu berkat Tuhan, satu berkat Tuhan ini, dua ini, tiga. Kita sampai capek untuk hitung kebaikan Tuhan. Ternyata ada kebaikan Tuhan yang lain lagi, yang lain yang diberikan kepada kita. Makanya dia katakan, aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar kesadaran saya dan saudara bahwa berkat Tuhan itu sangat-sangat luar biasa, banyak di dalam kehidupan kita. Limpah anugerah Tuhan bagi kita. Daud katakan, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kesaksian daripada Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Mari kita bangkit berdiri. Efesus pasal 3 ayat 18. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan membaca ayat ini bersama-sama. Dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini sambil kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita baca ayat Efesus 3 ayat 18 secara bersama-sama. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Haleluya. Betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dia telah menyelamatkan saya dan saudara. Dia telah mengangkat kita, menebus saya, menebus kita dari lumpur dosa. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa. Saya undang mamanya Tirsa untuk bersama-sama kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa. Amin, amin, haleluya. Yesus, ada banyak darah yang telah tercurah, darah Kristus, darah Yesus. Taman Getsemani, peluhnya bagaikan titik-titik darah yang berjatuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur
kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman. Banyaklah yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Banyaklah perbuatan-perbuatan ajaib yang hamba-Mu, bahkan kami umat-umat Tuhan telah alami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ketika kami mau menghitungnya satu persatu Tuhan. Tidak cukup tinta untuk menulis. Cakrawala tidak cukup untuk menceritakan, memberitakan kemuliaan Allah. Terima kasih. Kasih setia Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pengorbanan-Mu, darah-Mu, tubuh-Mu yang Engkau berikan bagi kami sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Tuhan layakkan setiap kami. Dan biarlah tubuh dan darah ini Bapa, bukan lagi roti biasa, bukan lagi anggur biasa, tapi ini adalah tubuh-Mu, darah-Mu sendiri. Dan kami percaya ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus ketika kami makan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua Bapa. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang
Mari angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Dengan iman, ini bukan roti, tetapi ini adalah tubuh Tuhan sendiri. Sambil dengarkan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat kasih anugerahmu bagi kami Tuhan. Kami makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sambil dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat darahmu yang engkau telah curahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat darah penebusan kami Bapa. Menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Dari segala penyakit kami. Kami percaya ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur, berikan kemuliaan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Alami mujizat Tuhan pagi ini. Alami mujizat Tuhan pagi hari ini. Engkau yang sakit dalam nama Yesus, tubuh dan darah Yesus telah menyembuhkan penyakit. Engkau yang berada di dalam persoalan, dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Di siang hari ini Bapa, setelah kami beribadah kepada-Mu, bahkan telah mendengarkan firman-Mu, kami merasa dikuatkan, Bapa saja kami diingatkan kembali. Bapa saja banyaklah yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Tatkala kami menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kami, kami diingatkan untuk kami mengingat kembali Bapa saja terlalu banyak yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Sehingga Bapa, kami mengatakan, kami bertindak dalam kehidupan kami, jiwa kami. Bapa saja tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Bapa. Dengan apa yang ada di muka bumi ini, berkat-berkat yang ada tidak dapat disejajarkan dengan kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mau mengatakan dan menceritakannya, itu tidak dapat kami menceritakan karena terlalu banyak Bapa untuk diperkatakan. Segala kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Engkau telah perlengkapi kami lagi Tuhan, firman-Mu ini kepada kami. Dengan kami mengambil bahagian di dalam tubuh dan darah-Mu Bapa. Kuduskan kehidupan kami Bapa, pulihkan kehidupan kami Bapa, kekuatan dan kesehatan kami, pengiringan kami pulihkan kembali Bapa, agar semakin kami kuat mengiring Engkau Bapa, semakin kami mengenal Engkau, sehingga kami dapat mengasihi dan mencintai Engkau selalu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur dan sangat berterima kasih pada siang hari ini Bapa, karena kesempatan yang indah ini Tuhan masih izinkan kami dapat berbuat bakti kepada-Mu, memuji, mengagungkan, menyenangkan hati-Mu lewat peribadatan kami. Bahkan hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kerja Roh Kudus Tuhan menuntun kami, memenuhi hati kami, mengurapi kami Bapa, agar benar-benar dalam kehidupan kami ini senantiasa kami mengingat, merenungkan akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak dapat melepaskan Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi senantiasa Tuhanlah yang kami utamakan dan kami agungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami merasa kami dikuatkan kembali Bapa dalam pengiringan kami kepada-Mu Bapa. Di masing-masing pribadi kami, rumah tangga kami Bapa, keberadaan kami merasa dikuatkan Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus jangan lepaskan kami, tetapi pegang erat-erat tangan kami di dalam pengiringan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Kau sudah memberkati mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bahkan kami semua yang hadir pada siang hari ini Bapa, kami merasa diberkati, dikuatkan. Apalagi melalui tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima pada siang hari ini. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, dan memberkati kami dan memulihkan kembali keadaan, memulihkan hidup kami, rumah tangga, bahkan pribadi-pribadi kami semua Bapa. Terpujilah akan nama-Mu. Bahkan pada siang hari ini Bapa, kami akan membawa korban persembahan kami. Mungkin ada umat-umat yang mengembalikan milik-Mu Bapa. Memberkati kami semua Bapa. Karena ini kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan daripada nama-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima. Bahkan kami bersyukur hamba-Mu yang senantiasa kepercayakan menyampaikan berita kepada kami Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dia dimanapun dia berdiri melayani Engkau Bapa. Tuhan memberkati, urapan-Mu senantiasa ada di atas hamba-Mu, sehingga kebenaran-Mu dapat disampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Ibu Gembala, Sisi Pasturi, bahkan kami semua Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua Bapa. Terpujilah akan nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami yang kami bawa semuanya, dan kami syukurkan hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pagi hari ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan sudah menguatkan kita. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membawa korban persembahan. Kita nyanyikan pujian, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh
Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu yang berjalan, bahkan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian di sepanjang minggu yang akan kita lalui. Jadwal kegiatan sepekan, pada hari Senin ada rumah doa di Kos Sambaluta dimulai jam 7 malam. Selasa sampai Kamis tidak ada kegiatan. Hari Jumat ada doa dan puasa di gereja dimulai jam 3 sore. Dan malamnya ada kebaktian doa di gereja di aula dimulai setengah 7 malam. Dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya pertama di tempat ini. Dan hari Sabtu ada latihan untuk ibadah raya kedua di tempat ini dimulai jam 7 malam. Dan hari Minggu ada ibadah raya pertama di tempat ini dimulai jam 9 pagi dan malamnya dimulai setengah 7 malam. Puji Tuhan untuk pelayan ibadah raya pertama, pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem, musik tim musik, singers Ibu Rini Siahaan, Ibu Mulyana Alpen, Rebana, Vanessa, Lisa, Lady dan Jane, operator Selin, kolektan Bapak Mar Stefan Jauhar dan Bapak Otniel Amba, Aser Bapak Ibu Hans Muntuan. Pelayan untuk ibadah raya kedua, pemimpin pujian hamba Tuhan Devianti, musik tim musik, singers Indri Sondak dan Purnama Melangi, Rebana, Tere, Clara, Vena dan Gebi, operator Tirsa, kolektan Mega dan Kristi, Aser Bapak Ruswandi. Puji Tuhan, itulah jadwal kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lalui, bahkan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam setiap ibadah yang kita akan adakan. Haleluya, Tuhan memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah Tuhan. Haleluya. Hingga kesakitan tidak
kami kembalikan kepadamu Bapa, karena Engkau yang layak menerima pujian. Engkau sudah memberkati setiap kami yang hadir pagi ini, baik kami orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak balita sekalipun, diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah kiranya Tuhan menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah, memimpin dan melindungi. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita bersama mulai saat ini sampai Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya.